Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Kebakaran lahan serentak terjadi di 3 lokasi di Kecamatan Kubu, Karangasem. Laga Liga 1 antara tuan rumah Bali United menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, ricuh. Berwisata melihat ratusan kupu-kupu cantik di Gianyar. Kebakaran lahan serentak terjadi di 3 lokasi di Kecamatan Kubu, Karangasem pada Sabtu pekan lalu. Petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras mengatur dan mengerahkan armada. Di Banjar Dinas Bunti Gunung, kebakaran merembet hingga ke areal setre adat setempat. Sementara di Banjar Dinas Buntik, Desa Tulamben, kebakaran juga hampir saja menghanguskan bangunan gedung sekolah SMP Negeri 5 Kubu. Beruntung petugas pemadam bersama aparat kepolisian dan TNI bergerak cepat, sehingga api tidak merembet ke bangunan sekolah. Kurang lebih jam 10 kita menerima laporan kebakaran lahan di wilayah Desa Munti Gunung, Gianyar Barat. Kemudian berselang beberapa jam, laporan masuk lagi ada kebakaran lahan juga di daerah Cital, Lot, Desa Kubu, dan yang terakhir sekitar kurang lebih setengah 7 malam. Pasukan sudah balik ke pos karena setelah penanganan di 2 TKK itu kita standby di Tulamben. Begitu nyampe di pos, laporan masuk ada kejadian lagi kebakaran lahan di wilayah Desa Dusun Muntik yang dimana katanya lokasinya dekat dengan SMP 5 Kubu. Hingga berita ini dibuat, petugas pemadam kebakaran dengan seluruh unit mobilnya tengah memadamkan api hingga malam hari. Saat kemarau panjang, warga dihimbau untuk tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok. Karena sekecil apapun api bisa berpotensi menjadi besar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Petugas gabungan pemadam kebakaran hingga saat ini masih bekerja keras memadamkan api di TPA Suwung. Belasan mobil pemadam dikerahkan, namun api masih menyala di tumpukan sampah. Begitu juga 2 helikopter terus membom dengan air bara api di tumpukan sampah. Meski titik api sudah berkurang jauh hingga 30%, namun operasi pemadaman masih terus dilakukan hingga api benar-benar padam. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin, mengatakan targetnya pemadaman selesai sebelum tanggap darurat yang ditetapkan Wali Kota Denpasar 23 Oktober mendatang. Api di permukaan tidak ada. Yang kita lakukan adalah berupaya untuk menemukan bara yang terpendam di tumpukan sampah. Ini sebenarnya, sehingga kita sebutnya dengan mengelola dan manajemen asap. Harapannya dengan upaya dan cara seperti itu segera bisa tuntas, asap, api tidak muncul lagi. Oke. Ada target Pak, kapan akan bisa? Penetapan status tanggap darurat oleh Wali Kota Denpasar kan masa 14 hari sampai 23 Oktober. Kita berharap tidak akan sampai tuntas selesai masa tanggap darurat. 3 maksimal 4 hari ke depan sesuai kesepakatan dengan KLHK. Karena mereka juga tidak hanya mengatensi Bali, mereka akan bergerak lagi ke beberapa titik spot di Jakarta, di Jawa. Karena memang wilayah mereka adalah Jawa, Bali, dan Nusra. Mereka harus kembali ke Jawa untuk melakukan hal yang sama di beberapa titik kebakaran TPA di Jawa. Bila tidak dipadamkan, api akan kembali membesar. Upaya pemadaman ini juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup yang menerapkan metode manajemen asap. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Semenjak TPA Suwung terbakar, aktivitas pengiriman sampah dihentikan sementara. Meskipun demikian, pengiriman sampah ke tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Tahura Suwung tetap berlangsung. Sejak Rabu pekan lalu, truk terlihat hilir mudik membawa sampah ke TPST Tahura yang terletak di dalam kawasan TPA Suwung. TPST Tahura Suwung selama ini dikelola Pemkot Denpasar dan relatif aman karena jauh dari lokasi kebakaran yang melanda TPA Suwung sejak Kamis 2 pekan lalu. Di TPST Suwung, sampah dikelola dengan peralatan mesin modern. Ada pemilahan TPA Suwung yang sedang terbakar dan kami tangani sekarang. Itu total areanya 12 hektar. Hampir seluruhnya sudah sempat terlalap api, kendati pun secara persentase dari 12 mungkin 4, 5 atau maksimal 6 hektar yang masih mengeluarkan asap dan kemungkinan masih ada api. Sisanya sudah secara kondusif bisa kita tangani. Di sisi lain, di dalam kawasan TPA Suwung sesungguhnya telah dibangun oleh Wali Kota Denpasar yang disebut dengan TPST, TPS terpadu. Di sana dilakukan treatment dan pengolahan sampah. Sehingga di satu sisi penanganan tetap kita lakukan di titik yang memang telah terkelola dengan baik dan treatment dilakukan terhadap TPST itu, proses dan kegiatan pengolahan sampah masih dilakukan di TPST Kota Denpasar. Aktivitas tetap berjalan, mungkin secara kapasitas yang seharusnya bisa maksimal ini yang belum bisa kita lakukan. Mungkin 1/5 atau 25%-nya bisa diakomodir di TPS terpadu yang ada di sekitaran TPA Suwung. Hingga saat ini tim gabungan masih melaksanakan operasi tanggap darurat pemadaman kebakaran TPA Suwung. Operasi dilakukan melalui darat dan udara untuk memadamkan titik api yang berada di dalam tumpukan sampah. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar.